kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah pemilu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan nikmat yang Engkau selalu berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dalam rangka kegiatan sosialisasi KPU Provinsi Lampung, dengan harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan sosialisasi ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadikan momen ini sebagai penyebab lahirnya ukhuwah dan persatuan. Taburkanlah benih dan kasih sayang di antara kami, rasa saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan jika ada yang tersalah. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah keselamatan dan kesehatan pada para peserta, pada para pemateri, panitia, tamu undangan, dan seluruh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini sosialisasi sampai selesai. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan mampukanlah kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah itu adalah salah, dan mampukan kami untuk dapat menghindarkannya. Ya Allah yang Maha Agung, limpahkanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami, pada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat terus melaksanakan segala pembangunan mental dan spiritual, serta kuatkanlah persatuan dan kesatuan serta ukhuwah di antara mereka dalam meneruskan pembangunan untuk menuju masyarakat yang maju dan sejahtera serta berakhlak. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Padang Cermin yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Suwarno MSI. Kepada Bapak disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Saya hormati Mas Masyur Sampurna Jaya, STPMSI. Saya hormati Bapak Nanang Trigono, Doktor. Saya hormati Mas Teddy dan tim, dan KPU Provinsi Lampung dan tim. Saya hormati teman-teman guru dan tenaga kependidikan, dan yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku peserta sosialisasi pemilihan umum tahun 2024. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Jakarta, dari Lampung, dari tokoh-tokoh demokrasi hadir di sebelah kita dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pemilu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan pada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang selalu menunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini hanya sedikit menggarisbawahi, terutama anak-anakku sekalian. Anak-anakku, kalian perwakilan dari hampir 900 siswa yang ada di SMK Padang Cermin. Hari ini kalian didatengin, akan diberikan ilmu tentang pelaksanaan pemilihan umum. Suatu kebanggaan buat kami, Bapak Mas Masyur, Pak Nanang, dan tim dari Jakarta, Mas Teddy dan tim, Mas. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang diberikan dari Bapak-Bapak semua, dari narasumber, dapat diamalkan oleh anak-anak sekalian. Anakku, sekali lagi, nanti pelaksanaan sosialisasi ini ikuti dengan serius, ikuti dengan baik sampai tuntas, sehingga 3 kompetensi kalian dapat. Yang pertama, pengetahuan tentang pemilu. Ya, nanti akan dikasihkan oleh Bapak narasumber, Pak Nanang dan tim, akan banyak diberikan tentang ilmu, pengetahuan tentang pemilu. Setelah tahu tentang ilmunya, anak-anak sekalian, nanti kalian punya skill. Bagaimana sih prosedurnya pemilu? Bagaimana sih tata kelolanya, tata caranya pelaksanaan pemilu? Nanti akan diberikan, insya Allah. Yang ketiga, yang terpenting adalah sikap. Ya, setelah kalian tahu, setelah kalian bisa, sikap kalian di masyarakat nanti yang ditunggu. Ya, nanti jadilah pemilih yang baik. Jangan jadi kalian ini anak terpelajar, nanti kalian 2024 itu sebagai pemilih pertama, pemilih pemula namanya. Jadi kalian sebagai contoh nanti di masyarakat. Ya, jangan tambah menjadi golongan putih, padahal nggak putih juga itu, golput, bukan putih, justru itu tidak memberikan andil yang baik terhadap tata kelola negara ini. Nah, jadi anak sekalian, nanti kalian silakan ditularkan lagi ke teman-teman kalian yang ada 700-an orang lagi di sekolah sini. Nanti kalian tularkan lagi di tetangga, teman-teman kalian di masyarakat nanti. Jadilah kalian nanti sebagai orang, sebagai duta untuk menyampaikan pemilu itu seperti apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Itu harapan anak sekalian. Hari ini nanti mungkin sampai jam 12, silahkan nanti ikuti dengan baik, ikuti dengan hikmat, carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan mudah-mudahan di akhir nanti kalian paham, kalian tahu, kalian terampil, dan kalian punya sikap yang baik terhadap pemilu itu apa. Ya, sehingga kalian adalah salah satu dari pemilih-pemilih yang akan membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya,
Sambutan dan arahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini kepada Bapak Masur Sampunajaya, disilakan. Bapak Sampunajaya, Pak Leader of boleh minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hadi Suwarno selaku Kepala Sekolah SMK 1 Padang Cermin, Kabupaten Sawaran. Yang kami hormati guru kami, senior kami, Pak Dr. Nanang Trenggono MSI. Beliau ini juga adalah Ketua KPU Provinsi Lampung 2 periode dari tahun 2009 sampai 2019. Sekarang menjadi senior kami dan tempat kami berkeluh kesah. Yang kami hormati para Dewan Guru, kemudian juga teman-teman dari KPU RI, kemudian juga selanjutnya yang kami cintai dan kami banggakan, para siswa SMK 1 Padang Cermin yang insya Allah tahun 2024 tepatnya di bulan Februari tanggal 14 nanti akan menjadi pemilih pemula sekaligus pengalaman teman-teman semua, adik-adik semua untuk memilih para pemimpin kita ke depan. Kita mulai. Tabib pun. Izin Pak Nanang, ini kegiatan sosialisasi ini memang sebenarnya kita lakukan di beberapa tempat, di beberapa lokasi di Provinsi Lampung, dan alhamdulillah SMK 1 Padang Cermin mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu tempat kami melakukan sosialisasi, dan konsep sosialisasi kita ke depan untuk 2024 ini adalah kita ingin milenial kita ini bisa juga mendapatkan pengetahuan terkait dengan pemilu di 2024. Kapan harinya, kapan pelaksanaannya, bagaimana caranya, pemimpin seperti apa yang harus kita pilih, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh tuan rumah, khususnya pada Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami tempat dan kesempatan serta juga bisa menghadirkan adik-adik semua di sini. Mudah-mudahan ya Pak, adik-adik di sini juga bisa menularkan kepada adik-adiknya di kelas 2 dan kelas 1. Karena setelah kita hitung-hitung tadi yang kelas 1 di 2024 juga kemungkinan sudah 17 tahun. Jadi punya kesempatan yang sama dengan adik-adik yang sekarang berada di kelas 3 untuk menjadi pemilih di pemilu kita, pemilu serentak di 2024. Untuk pemilu serentak 2024 nanti kita akan ada 5 surat suara yang akan kita coblos, yaitu Presiden Wakil Presiden, kemudian juga DPR RI, DPRD Provinsi, DPD RI, kemudian juga DPR Kabupaten Kota. Kemudian juga di tanggal 27 November 2024 kita akan laksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Kita akan memilih juga bupati dan wali kota serta juga gubernur untuk memimpin kita di periode 2024-2029. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi KPU menyapa untuk SMK Padang Cermin secara resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris KPU Provinsi Lampung yang telah memberikan sambutan arahan serta telah membuka acara pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, adik-adik semua, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh dosen FISIP Unila,
Kepada Bapak Danang Trenggono, MSI, disilakan. Penyampaian materi ini akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Inge Wini Nadira. Baik Ibu, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang siswa-siswi SMK Padang Cermin di acara sosialisasi Komisi Pemilihan Umum. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Danang Trenggono di sekolah kami di ujung wilayah barat. Inilah sekolah kami Pak, Sekolah Menengah Kejuruan. Terdapat 6 kejuruan di sekolah kami Pak. Beberapa di antara yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini merupakan siswa kelas 12. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit profil dari Bapak Nana. Beliau merupakan dosen FSIP Unila Universitas Lampung. Kemudian beliau merupakan mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Kuliah program studi dulu di Studi Pembangunan, betul Pak? Kemudian lulusan dari Universitas Pajajaran tahun 1987, Universitas Indonesia 1995, dan terakhir melanjutkan S3 kembali ke Universitas Pajajaran tahun 2009. Beliau merupakan orang yang banyak dikenal di lingkungan dunia baik pendidikan maupun pemerintahan. Tentunya banyak sekali ilmu yang sudah Bapak Nanang miliki. Dan saatnya kita untuk gali potensi, gali ilmunya dari beliau untuk ke depan. Untuk menyingkat waktu karena cuaca sepertinya mendung-mendung syahdu, kepada Bapak Danang Trenggono kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Sekretaris KPU Provinsi Lampung, ke Bapak Andi, Bapak Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Padang Cermin, kemudian Bapak-bapak, Ibu guru yang terhormat, Ibu moderator, namanya siapa? Ibu Inge, kemudian teman-teman dari KPU Republik Indonesia yang sudah jauh-jauh hadir ke Provinsi Lampung. Kemudian kepada para siswa, jadi saya kadang-kadang suka salah ya karena setiap hari berhadapan dengan mahasiswa. Sekali ini saya bergembira berhadapan dengan siswa, jadi jauh lebih mudah. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, anak-anak siswa ini kelas 12 itu kelas 3 berarti ya? Berarti kelas 3 ini usianya berapa itu? 17 berarti sudah mempunyai hak pilih atau belum? Saya sambil duduk ya. Jadi kalau usia 17 tahun sudah mempunyai hak untuk memilih atau belum? Yang bilang belum siapa tadi? Berarti salah kan yang belum kan? Kalau usianya sudah 17 tahun dan sudah mempunyai KTP elektronik ya. Siswa-siswa ini sudah mempunyai KTP elektronik atau belum? Semuanya? Yang sudah, coba tunjuk jari. Tunjuk tangannya yang sudah punya KTP. Oh sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Jadi baru 8 mahasiswa terus saya menyebutnya. Baru 8 siswa dari sekitar 100 siswa ya yang sudah mempunyai KTP. Jadi nanti para siswa yang belum mempunyai KTP elektronik minta ke kelurahan atau mungkin dikoordinir oleh sekolah ya,
agar Disdukcapil Kabupaten Pesawaran hadir ke sini untuk membuat KTP elektronik. Jadi syarat ya untuk mengikuti pemilihan umum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ya, itu adalah warga negara yang sudah berusia 17 tahun ya, 17 tahun. Jadi seluruh warga negara, siapapun dia, profesinya apa saja, yang sudah berusia 17 tahun itu dan mempunyai KTP elektronik sudah mempunyai hak pilih, ya. Sudah bisa memilih, sudah bisa hadir di tempat pemungutan suara. Selain yang berusia 17 tahun adalah warga negara yang sudah apa kira-kira? Ini cuma saya tanya siswa-siswa ini. Selain usia 17 tahun, yang bisa mempunyai hak pilih siapa? Ada yang berusia 16 tahun tapi mempunyai hak pilih? Ada nggak? Ada. Siapa dia? Yang sudah menikah. Ya, jadi kalau sudah menikah, mempunyai KTP elektronik, mempunyai hak pilih. Jadi apa yang disebut hak pilih? Ya, jadi semua yang namanya pemilihan umum itu ya sebenarnya adalah menyalurkan kedaulatan rakyat. Ya. Yang disebut kedaulatan rakyat itu dibuktikan dengan hak pilih tadi. Jadi saudara-saudara siswa semua ya, baik ini banyak perempuannya ya daripada yang laki-laki ya. Kebetulan yang jurusan laki-lakinya sedang melaksanakan prakerin Pak, SM yang tingkat kelas 12. Ini jurusan apa ini? Yang pertama agribisnis perikanan. Agribisnis Iya. perikanan. Yang kedua teknik komputer jaringan. Ketiga jurusan teknik sepeda motor. Keempat multimedia. Kelima akuntansi. Yang hadir sekarang ini Bu? Yang hadir sekarang jurusan akuntansi, agribisnis perikanan, dan teknik komputer jaringan. Oh iya, makanya banyak perempuannya ya. Iya betul Jadi Pak. semua cantik-cantik. Iya. Jadi ya, saudara-saudara semua, walaupun saudara siswa, nanti tanggal 14 Februari tahun 2004 ya. Jadi pemilihan umum kita ya, tahun 2024 itu ada dua ya. Saya jelaskan dulu sebelum nanti masuk ke hak pilih tadi ya. Ada dua pemilihan umum. Yang pertama adalah pemilihan umum yang memilih apa coba? Saya ingin tahu. Pemilihan umum nanti kita memilih siapa? Presiden dan wakil presiden. Pasangan ya, pasangan presiden dan wakil presiden. Kedua, milih apa? DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ya. Yang ketiga, DPD apa? Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah setiap provinsi ada berapa orang? Dua. Kenceng tapi salah. Jadi semua provinsi ada berapa? 34 ya. Dewan Perwakilan Daerahnya masing-masing ada 4 orang ya. Belum saya tanya siapa DPD kita nanti tambah nggak tahu ya. Presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian apa? Selanjutnya memilih apa? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ya. Yang terakhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran. Jadi ada 5 surat suara ya. Ada 5 surat suara, berarti nanti ada 5 kotak suara ya. Yang nanti warnanya berbeda-beda. Nanti ada warna untuk presiden, ada warna untuk DPR RI, ada warna untuk DPD, ada warna untuk DPRD provinsi, ada warna untuk DPRD Kabupaten Pesawaran ya. Jadi nanti ada 5 surat suara yang harus dicoblos atau dicentang atau ditulis. Dicoblos. Udah pintar Bu ini Bu. Iya. Suaranya dulu.
Sebelumnya saya mau cerita nih Pak, waktu bulan Agustus kami sudah melaksanakan pemilihan OSIS dan melaksanakan menerapkan sistem demokrasi. Jadi pemungutan langsung dari siswa kelas 10 sampai kelas 12. Jadi sedikit-sedikit sudah mengerti, mungkin hanya nanti saat pemilihan komisi umum yang belum mereka banyak ketahui. Ya, terima kasih Bu Inge. Jadi ada 5 surat suara ya. Ini sambil bicara kita ya. Sebenarnya bersyukur karena dari panas sekarang nggak panas, tapi terlalu banyak kalau airnya hujan. Tahun 2024 sedikit lagi ya. Nanti kalau udah terus banget baru nanti kita turun. Tahun 2024 tanggal 14 Februari tahun 2024 itu hari Rabu. Jadi pemilihan umum nasional itu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun yang sama, tahun 2024, ya, pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Nah, kita kembali ke hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, terutama siswa-siswa sekarang usianya sudah 17. Nanti mereka yang kelas 10 gitu. Kelas 12. Enggak, yang di bawahnya kan kelas 10. 11. Di bawahnya lagi 10. Nah, 10. 10 itu kelas 1 kan ya? Iya betul Pak. Kelas 1 SMK itu kan usianya 16 tahun. Tahun 2024 itu sudah 18 tahun. Sudah dewasa, berarti sudah mempunyai hak pilih. Jadi seluruh siswa di SMK Negeri Padang Cermit yang saat ini sekolah di sini mempunyai hak pilih ya. Disebut sebagai pemilih pemula atau pemilih milenial. Kenapa disebut pemilih milenial? Apa jawabannya? Coba kalau ada mic satu bisa nggak? Bisa tunjuk tangan yang mau menjawab, jadi nanti akan diserahkan mic ke area lapangan. Dialog ya. Iya betul Pak. Silakan tunjuk tangan yang mau menjawab tadi pertanyaan dari Bapak anak-anak. Apa? Kenapa disebut milenial? Karena baru pertama kali memilih Pak jawabannya. Oh, karena baru pertama kali memilih disebut milenial gitu. Kalau baru pertama kali memilih disebut pemilih pemula ya, pemula karena baru sekali mengikuti pemilihan umum. Tapi kenapa disebut pemilih milenial? Karena suka main HP. Mau di zoom? Pencet tangannya itu. Jadi nggak bicara dengan teman-temannya, nggak. Semuanya pencet HP. Mungkin termasuk Bapak Ibu Guru. Jadi salah satu konsep dari sosialisasi pemilu ya itu tadi disebutkan oleh Pak Sekretaris KPU Provinsi Lampung Pak Masyo, itu adalah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula karena jumlahnya pemilih pemula ini yang berusia 17 tahun pada tahun 2024 itu sudah sangat banyak, mendekati hampir lebih dari 50 juta nanti ya, angkanya itu. Sehingga perlu mereka, siswa-siswa, saudara-saudara semua itu nanti paham betul apa yang disebut pemilihan umum gitu ya. Jadi siswa-siswa ini ya, pertama yang harus dipahami, saudara-saudara untuk bisa memilih pada pemilu tahun 2004 pada hari Rabu tanggal 14 Februari, saudara-saudara, saudari-saudari, siswa-siswa ini harus masuk dalam daftar pemilih ya. Supaya masuk dalam daftar pemilih itu harus memiliki KTP elektronik. Jadi KTP elektronik itu sebagai tanda bahwa saudara punya hak pilih, saudara punya kedaulatan. Jadi suara saudara siswa ini ya, ketika memilih, misalnya nanti pemilihan presiden memilih pasangan calon A dan B, suaranya dihitung sama dengan suara saya sebagai dosen, sama dengan suara Ibu Inge sebagai ibu guru, hitungannya sama. Artinya
siswa-siswa ini pada tanggal 14 Februari, hari Rabu nanti itu adalah memiliki kedaulatan. Ya. Oleh karena itu, saudara harus memilih dengan baik pasangan calon yang cocok untuk saudara, cocok untuk Kabupaten Pesawaran, siapa nanti, cocok untuk Lampung, cocok untuk Indonesia. Ya. Begitu pula ketika memilih calon anggota DPR RI. Pesawaran itu daerah pemilihan berapa? 1 atau 2? Tapi kan dapat. Tahu nggak siswanya? Untuk Lampung, untuk pemilihan DPR RI dibagi 2 daerah pemilihan, ya. Daerah pemilihan 1, daerah pemilihan 2. Pesawaran masuk daerah pemilihan 1 atau daerah pemilihan 2? Nah, main tebak-tebakan ini. Coba yang 2 tunjuk jari, ngaco, tunjuk jari 2. Yang daerah pemilihan 2 boleh tunjuk tangan. Ya, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Salah. Yang benar itu daerah pemilihan 1. Ya. Jadi Pesawaran itu termasuk daerah pemilihan 1. Jadi nanti calon-calon anggota DPR yang ada di dalam surat suara untuk DPR RI itu bukan orang-orang yang mencalonkan diri di daerah pemilihan 2 sana, Lampung Tengah, Mesuji, bukan, tapi yang mewakili daerah pemilihan 1 dari Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat. Bener nggak? Nanti dicek di Google. Coba cek di Google daerah pemilihan 1 Lampung. Pasti ada daerahnya. Jadi satu anggota DPR RI yang akan kita pilih, maksudnya kita ini siswa-siswa pilih itu adalah yang mewakili daerah pemilihan 1 ya. Nah itu. Jadi suara siswa ini sama dengan suara yang lain, sama dengan suara bupati juga sama. Ketika bupati kita siapa? Pak Dendi Romadona ada di TPS, kemudian mencoblos, itu suaranya nilainya sama dengan suara siswa SMK Negeri Padang Cermin, sama dengan suara yang dimiliki oleh seorang guru besar misalnya itu, sama dengan suara yang dimiliki oleh seorang gubernur misalnya, bahkan sama dengan suaranya sama dengan seorang presiden yang sedang menjabat yang akan memilih. Sama suara ketika saudara memilih calon presiden itu, coba satu orang siapa tunjuk jari perempuan, namanya siapa yang keras? Ya, silakan tunjuk tangan, berdiri. Sebutkan namanya saja. Untuk contoh nanti kalau ini contoh-contoh gitu. Siapa? Mungkin bisa diulang sekali lagi Ya, tadi Pak pertanyaannya. Sumi aja, saya sebut Sumi ya. Ada yang namanya Sumi nggak ini? Nggak ada. Jadi siapa namanya? Salah satu. Yuli ada nggak? Yuli? Ada. Teti adanya Pak. Teti ada. Ada. Suara Teti dengan suaranya Presiden Jokowi waktu di tempat pemungutan suara itu sama. Sama. Suara Teti dengan suara saya ketika memilih pasangan calon presiden itu sama. Oleh karena itu penting satu suara siswa SMK Negeri Padang Cermin untuk hadir di TPS ya, memilih pasangan calon presiden yang baik, yang cocok, yang dinilai baik. Kemudian memilih anggota DPR RI yang baik untuk Pesawaran, yang memperjuangkan pembangunan Pesawaran. Ya. Kemudian memilih anggota DPD yang mewakili Lampung termasuk Pesawaran. Kemudian saudara juga akan memilih calon-calon anggota DPRD Provinsi Lampung ya, yang baik dan bisa membawa Pesawaran lebih maju, membuat banyak bantuan untuk SMK Negeri Padang Cermin, nah, misalnya gitu, untuk pembangunan lebih baik, membuat laboratorium, membuat banyak hal, kemudian bisa menciptakan lapangan kerja. Nah ini saya ingin mengapresiasi
kepala sekolah dulu. Jadi hasil visa tracer itu lulusan SMK Negeri Padang Cermin setelah selesai lulus dalam waktu 2-3 bulan sudah bekerja, sudah diserap, sudah bekerja, sudah mendapatkan hasil, itu baik ya. Jadi itu, oleh karena itu sekarang saudara-saudara siswa ini mulai memahami calon-calon untuk tahun 2024 karena setiap suara saudara itu sangat penting menentukan nasib Indonesia ke depan, menentukan nasib pesawaran ke depan, termasuk Lampung ke depan ya. Jadi jangan lupa ya, nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 semua siswa hadir di TPS masing-masing, hadir di TPS kemudian memilih dengan baik. Yang pertama yang paling penting tadi apa? Mempunyai KTP elektronik ketika usianya sudah 17 tahun ya. Siapa tahu nanti berguna kalau sudah ada yang ingin menikah, pasti kan ditanya KTP-nya gitu kan. Nah itu. Kemudian banyak hal lain yang berguna, misalnya saudara akan pergi naik pesawat, beli tiket, harus menunjukkan KTP. Nah itu KTP itu penting. Nah oleh karena itu ada baiknya SMK Negeri Padang Cermin ini mempunyai program cepat itu untuk membuat KTP bagi siswa-siswa yang berusia 17 tahun. Kalau bisa periode sekarang yang sudah 17 tahun, mungkin tahun depan yang masuk 17 tahun langsung mendapatkan KTP, begitu pula seterusnya. Jadi apalagi sekarang sudah pakai, semua sudah digital kan, sudah milenial, sudah zaman online, harusnya mudah. Hanya tinggal kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan Disdukcapil. Kalau perlu bekerja sama dengan KPU Kabupaten Pesawaran. Ini ada yang hadir nggak Kabupaten Pesawaran? Nggak ada Pak Master ya? Nggak ada, iya nggak apa-apa. Jadi itu yang pertama ya. Jadi siswa-siswa harus punya KTP elektronik yang berusia 17 ya. Ini ada yang sudah menikah belum siswanya? Belum. Saya hanya menanyakan karena terkait hak pilih. Kalau sudah menikah boleh memilih usia berapapun. Sebaiknya kalau sudah di atas 17 baru menikah ya. Kalau yang sudah punya pacar cuma tunjuk jari. Malu ya. Nah yang kedua sekarang, selain mempunyai KTP elektronik, nanti pada saat masa kampanye ini siswa-siswa sempatkan mas mulai sekarang ya, kan sudah mulai muncul tokoh-tokoh yang akan menjadi calon presiden, akan menjadi calon wakil presiden, sudah mulai muncul poster-poster gitu kan. Sisihkan waktu untuk membaca apa sih ide-idenya, apa sih visi misinya gitu ya, itu penting. Jadi masa kampanye nanti kita mencermati sebenarnya cocok nggak seorang calon presiden ini menjadi presiden kita, anggota DPR RI ini cocok nggak untuk Pesawaran. Mulai peduli terhadap informasi yang terkait dengan ide-ide, visi-visi dari para calon ya. Jadi jangan cuek, jangan dibiarkan saja, jangan diabaikan. Jadi selain sekolah yang rajin, cepat selesai lulus sekolah, kemudian mendapatkan pekerjaan gitu ya, juga sisihkan waktu beberapa menit untuk membaca ini baik nggak sih tokoh kita ini yang akan kita pilih nanti tanggal 14 Februari gitu ya. Itu yang kedua. Jadi siswa-siswa mulai mengikuti kira-kira calon presiden kita yang cocok itu siapa gitu. Yang ketiga, siswa-siswa tidak mudah terpengaruh oleh yang namanya politik, misalnya adu domba politik yang menggunakan identitas, kemudian menekankan pada agama.